Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nabadriatul Mutahara dan ini kawan karib saya yang bernama. Muhammad Lukman Arif. Izinkan kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistematika dan Akuntansi Keuangan Ijarah untuk memenuhi mata kuliah Akuntansi Keuangan Islam. Oke, baik. Izinkan saya untuk menjelaskan pengertian ijarah. Ijarah sendiri memiliki arti akad yang melibatkan dua pihak, di mana pihak pertama memberikan manfaat atau jasa kepada pihak kedua dengan imbalan yang telah disepakati atau biasanya disebut dengan ujroh atau upah. Ingat, kata kuncinya ada dua. Yang pertama, manfaat yang dimaksud dapat berupa barang atau jasa. Dan yang kedua, ujroh adalah pembayaran dalam bentuk uang atau barang yang bernilai ekonomi. Sementara tujuan ijarah sendiri teman-teman itu adalah mewujudkan keadilan transaksi sesuai prinsip syariah. Dasar hukum ijarah. Dalam sumber hukum syariahnya yang pertama Al-Quran, misalnya dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Yang kedua hadis Nabi seperti berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Bukhari. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yakni menjamin kesesuaian akad ijarah dengan prinsip syariah. Relevansinya menghindarkan unsur gharar atau ketidakpastian dan riba. Setelah kita mengetahui pengertian ijarah dan dasar-dasar hukumnya, sekarang mari kita bahas rukun dan syarat ijarah. Rukun ijarah. Yang pertama adalah al-musta'jir atau penyewa. Yang kedua, al-mu'jir, yaitu pihak yang menyewakan. Yang ketiga, ujroh atau imbalan. Yang keempat, manfaat. Manfaat dari objek yang diakadkan. Yang kelima, sighot akad atau pernyataan ijab kabul. Seperti itu. Lalu syaratnya apa saja? Yang pertama adalah manfaat harus diketahui, halal, dan disepakati. Objeknya jelas, kemudian pembayaran disepakati kedua belah pihak. Macam-macam ijarah. Ya, perlu kita ketahui bersama, ijarah itu ada banyak sekali macamnya. Yang pertama, ada ijarah manfaat, yakni penyewaan manfaat barang atau alat tanpa perubahan kepemilikan. Contohnya penyewaan gedung, kendaraan, atau alat berat. Yang kedua, ijarah jasa, yaitu pekerjaan atau layanan jasa dengan imbalan. Contohnya tenaga kerja kontrak. Yang ketiga, ada ijarah muntahiyah bitamlik atau bisa disingkat dengan IMBT. Adalah penyewaan barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Contohnya leasing syariah untuk kendaraan. Selanjutnya, realisasi akad ijarah pada lembaga keuangan Islam. Implementasi ijarah dilakukan melalui produk seperti yang pertama dari bank syariah, yaitu pembiayaan sewa kendaraan, properti, atau alat berat. Yang kedua ada leasing syariah, seperti penyewaan barang dengan opsi kepemilikan atau IMBT. Proses realisasinya yang pertama adalah penawaran manfaat atau jasa, kemudian penentuan ujroh dan akad, lalu penyerahan manfaat kepada penyewa. Keunggulannya yaitu transparansi, kepastian hukum, dan sesuai dengan syariah.
Penelitian terdahulu. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 107, yaitu mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan mengungkapkan transaksi ijarah. Pendapatan diakui proporsional terhadap waktu, manfaat, atau jasa. Klasifikasinya yaitu pendapat dari ijarah dicatat sebagai deferred income jika pembayaran dilakukan di muka, biaya penyusulan untuk aset yang disewakan. Pedoman pencatatan dan pelaporan akuntansi ijarah. Jika dilihat dari pihak lembaga keuangan Islam, itu ada 4. Yang pertama, mencatat aset manfaat sebagai investasi manfaat. Yang kedua, ujroh diakui sebagai pendapat yang berkala sesuai akad. Yang ketiga, pihak penyewa. Dan yang keempat, mencatat pembayaran ujroh sebagai beban operasional. Sekarang, pedoman pencatatan dan pelaporan akuntansi ijarah yang ditinjau dari pelaporan keuangan. Yang pertama ada laporan neraca, yang kedua ada laporan laba rugi. Jika laporan neraca itu ada 2, aset manfaat, kewajiban ujroh diterima di muka. Sedangkan kalau laporan laba rugi itu ada 1, yaitu pendapatan dari transaksi ijarah. Kemudian catatan atas laporan keuangan. Informasi lengkap tentang akad ijarah dan detail manfaat. Ilustrasi akuntansi ijarah. Contohnya jurnal pihak lembaga keuangan Islam. Debitnya kas 50 juta rupiah, kreditnya pendapatan ditangguhkan sejumlah 50 juta rupiah. Penyewa, debit beban sewa 50 juta rupiah, kreditnya kas 50 juta rupiah. Sekarang mari kita bahas manfaat akad ijarah dalam ekonomi syariah. Keunggulan ijarah yaitu yang pertama adalah menghindari riba dalam transaksi penyewaan atau jasa. Yang kedua, mendorong transparansi kontrak. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum dan keadilan. Setelah kita mengetahui keunggulan atau manfaat dari akuntansi ijarah, kita juga perlu tahu bahwasanya ijarah juga memiliki tantangan dalam implementasinya. Tantangan implementasi akuntansi ijarah yakni yang pertama, kurangnya literasi masyarakat tentang akad syariah. Yang kedua, kompleksitas pencatatan transaksi ijarah pada UMKM. Dan yang ketiga, ketersediaan tenaga ahli akuntansi syariah masih terbatas. Apa sih perbedaannya akuntansi ijarah dengan sewa konvensional? Ya, mari kita lihat bersama perbandingan ijarah dengan sewa konvensional. Yang pertama dalam segi dasar hukum. Ijarah syariah, dasar hukumnya adalah syariah Islam. Sedangkan sewa konvensional hukumnya adalah hukum positif. Selanjutnya dalam ujroh atau imbalannya. Di dalam ijarah syariah itu adil dan disepakati. Sedangkan dalam sewa konvensional tidak selalu adil. Yang terakhir bisa kita lihat bersama melalui kehalalan manfaatnya. Dalam ijarah syariah itu harus halal. Sedangkan dalam sewa konvensional tidak ada batasan halal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu, perhatian, dan kesabarannya mendengarkan kami tadi. Kalau ada yang bermanfaat dari apa yang kami sampaikan, itu semua dari Allah SWT. Tapi kalau ada salah atau kurangnya, itu memang sepenuhnya kekurangan dari kami sebagai manusia biasa. Maklumlah, bukan nabi boy.
Saya berdoa semoga ilmu yang kita bahas tadi bisa membawa manfaat, bukan hanya untuk kita di dunia, tapi juga jadi bekal untuk di akhirat. Sekali lagi terima kasih. Kami pamit undur diri. Semoga kita semua selalu diberi keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan kekuatan untuk terus berbuat kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.